menjelang siang, saudara Riga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Tentunya edisi spesial karena seharusnya ini hari libur ya. Ya, tapi kali ini kita hadir memberikan beberapa informasi yang tentunya di pagi ini bisa kita bahas tentu di Ogi Baru Menyapa. Tentu di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 ya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga ya, tanpa kekurangan satu apapun ya. Kalau biasanya kekurangan ya kekurangan duit saja. Oke, selamat bergabung untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok IGA Radio, kemudian di Facebook dan YouTube IGA Radio. Mudah-mudahan semuanya pada sudah standby. Mungkin ya di tema kita di pagi ini ya ada ya terkait dengan khusus untuk mutasi lingkup Pemda baru ya. Gimana komentar Anda? Ya tentunya Anda bisa berkomen di pagi ini di Ogi Baru Menyapa. Bersama kami di sini ada Lil dan Bang Ilo yang sudah standby di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam Abu Malim. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semuanya. Iya, agar Batumai. Ya, kabar baik. Ya, kayak kurang mood seding. Iya, kurang mood Bung Alil karena saya dari jam 7 sudah stay di sini. Jam 10 kita mulai. Bad mood ceritanya ini mulai, tapi ya tetap kita harus hadir menyapa. Iya. Karena tadi ya makun rokok anu toki. Angka kegiatan nyolok melek kaya di mengantar anak sekolah kaya tahu dia dua jadi ini tadi saya bilang minta tolong mami ya karena saya masih live ini jadi disuruh gurunya yang ngantar pulang jadi mau dikasih pindah memang lagi jamnya ini menjadi jam 12 malam barangkali supaya ya cocok tuh si sepuluhnya tapi tidak ada juga orang ya tapi tak apalah ya kita hadir kembali ya menemani saudara Iga ya karena hari Jumat ini kita ada tema spesial sebenarnya ini Bang Ilo. Ya kan ini kemarin ada mutasi, ya ada pergeseran, ya. Jadi ini menarik juga ini. Siapa tahu ada komen-komennya ini, saudara Iga. Karena kemarin itu Bang Ilo saya lihat komen-komen, kene madodong inasang angkatona kecewa karena mungkin ada idolanya yang tidak dilantik. Ada Tom yang kecewa karena yang diharapkan agak sene bergeser tapi tidak bergeser. Iya, makro apa Bang Ilo? Iya, apa orang kalinga Wita Tommy hari ya komen-komennya wani pada saat live Mega kadang, wih, Desi, Yasiro. Oke. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 10 pas. Ya, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung ya. Ayo di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini. Ya, mudah-mudahan bisa lebih banyak mengikuti acara kita di pagi ini. Iya, oke, silakan Bang Ila. Ya, silakan disampaikan dulu Bung Alil, siapa kemarin yang dilantik, kemudian bagaimana kondisi di lapangan ya, karena saya tidak hadir. Pada prinsipnya kan sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan
mutasi atau promosi jabatan, terutama di pasca pilkada, kan kita hanya ingin melihat ada beberapa aspek bahwa apakah yang menjadi substansi daripada mutasi itu betul-betul dicapai, misalnya inklusif, meritokrasi sistem yang selalu disebutkan oleh pejabat baik sebelum menjadi terpilih maupun setelah terpilih. Nah, itu kan ingin dilihat di realitasnya di lapangan supaya tidak hanya sekedar bahasa-bahasa hiasan yang enak didengar tetapi implementasinya tidak. Nah, yang kedua kan kita juga ingin melihat bahwa apakah betul-betul misalnya pendekatannya profesionalisme, akuntabilitas dan sebagainya, pendekatan-pendekatan seperti itu. Seperti dugaan-dugaan orang selama ini kan banyak mengatakan bahwa mutasi atau promosi jabatan pasca pilkada itu sangat identik dengan dua hal, balas jasa dan balas dendam gitu Maulil. Nah, saya tidak tahu masyarakat bagaimana melihat kemarin dari mutasi yang dilaksanakan, yang menurut saya sedikit ada kejutannya karena dilaksanakan di outdoor, di tempat terbuka Anjungan Pantai Sumpang Binangai, di mana masyarakat bisa secara langsung melihat siapa-siapa ya pejabat yang dilantik kemarin. Terus yang kedua adalah tentu dia bukan hanya sekedar penyegaran atau rotasi, tetapi bagaimana kabinet yang baru dilantik kemarin ini diambil sumpahnya betul-betul bisa menjadi kabinet yang mampu mempercepat upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi bupati dan wakil bupati. Seperti itu barangkali Bung Alil. Iya, oke. Sambil kena lagi macet ini. Iya. Oke. Ya, kita lanjut untuk kebersamaan kita. Ya, kayaknya ada kesalahan teknis ini. Kenapa Mulya? Kenapa di studio itu? Iya, kesalahan teknis ya. Saya ingin buru-burunya itu. Nah ya ini segala sesuatu yang buru-buru itu biasa memang tidak terlalu menghasilkan sesuatu yang baik. Karena biasa kan ya tugas kita ya kenapa? Nah bagus, oh dia bagus, tidak ada masalah. Ya, bukan yang di teknis komputer ini. Oh. Ya, tadi kan diminta toh daftar nama-nama ya. Bisa kita bacakan dulu ini. Nah. Iya, oke. Ini saya lihat ini Bang Ilo. Ada beberapa ini yang kemarin ini dilantik. Ya. Ada pejabat ini yaitu ada yang tetap di tempat lama, ada juga yang bergeser, ada juga yang mungkin baru bergabung ataukah sudah lama bergabung tapi ditempatkan di tempat yang lain lagi. Nah, ya seperti yang saat ini yang saya bacakan ini ada Abdul Rahim yang tetap pada Inspektur Kabupaten Baru, kemudian Dr. Andes Anwar ini yang jabatan lama ini di staf ahli bidang pemerintahan ini hukum dan politik Kabupaten Baru ini tetap ya di staf ahli. Kemudian Andi Ratna ini ada asisten administrasi perekonomian dan pembangunan ini
Dia jabatan barunya ini di staf ahli bidang pembangunan dan ekonomi. Ya. Kemudian Ibu Yosi ini, Yosi Febriansa, ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Baru ini ke staf ahli. Ya, di staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Baru. Kemudian ini yang menarik juga ini, Kepala Dinas Perpustakaan yang dulu Pak Riyadi ini ke Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Baru. Kemudian ini juga ini Kepala Dinas PMD Jamaluddin. Ini ke Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Pemerintahan dan mega kesejahteraan lah ya. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Baru. Ini asisten. Kemudian Andi Unru dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kepala Badan Perencanaan atau Bapelit Bangda. Kemudian ada Muhammad Fadli Erpawai, ini dari Kepala Dinas Perhubungan ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa atau Kesbangpol. Kemudian Umar SKM dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana ke Kepala Pelaksana tetap ini BPBD ya. Kemudian ada Samsudin, Kepala Dinas Komunikasi tetap. Kemudian Dr. Amis di Kepala Dinas Kesehatan ini tetap. Kemudian Insinyur Ahmad ini juga tetap di Dinas Pertanian. Kemudian Herban Jaya ini dari staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia ke Kepala Dinas PMD, PPKB dan P3A. Kemudian Muhammad Usluhuddin dari Kadis Koperasi ke Kepala Dinas Perikanan. Ini juga ada Andi Adnan Asis, Kepala Dinas Pendidikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Ada Samsir, ini yang dulunya Kepala Badan Kepegawaian atau BKD ini ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Baru. Kemudian ada Charlie Richard, Kepala Dinas Perikanan ke Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Baru. Itu Bang Ilo. Jadi ada 18 eselon 2B yang tentunya sudah disebutkan tadi Bang Ilo. Ya, kalau kita dengar ini Bang Ilo yang tadi saya bacakan itu gimana Bang Ilo? Ya, yang pastikan yang dibacakan tadi kan khusus masih di eselon 2 Bung Halil ya. Dan ada yang masih tetap bertahan di posisi semula, namun ada juga yang bergeser ya Bung Halil ya, seperti itu. Kalau kita ingin menggunakan dua parameter tadi itu, parameter inklusif dan meritokrasi, sebenarnya masih ada kelihatan di sini bahwa belum sepenuhnya itu berjalan Bung Halil ya. Iya. Apa itu meritokrasi Bang Ilo? Jadi meritokrasi itu kan sebenarnya pendekatannya juga lebih ke misalnya ke kapasitas Bung Halil. Jadi meritokrasi itu adalah sistem yang menempatkan seseorang pada posisi berdasarkan kemampuan, kualifikasi dan prestasi, bukan dari karena misalnya ada hubungan pribadi atau ada latar belakang keluarga dan sebagainya Bung Halil ya. Kemudian kalau kita lihat juga di sini tidak bisa juga kita
kita mengatakan bahwa tidak ada dalam tanda kutip ya Bung Alil ya, maksudnya bahwa ada yang semacam diberikan sanksi lah atau apa gitu Bung Alil ya, karena ya bagaimanapun selama ini kan kadang kita mengatakan bahwa staf ahli itu sangat enak untuk didengar, tetapi kadang orang masih mengidentikan bahwa staf ahli itu sebenarnya adalah dalam tanda kutip diparkir seperti itu, masih juga kadang ada seperti itu Bung Alil ya. Kemudian ada tadi yang belum sempat dibacakan terkait dengan masih ada beberapa OPD yang dikasih pelaksana tugas di PLT-kan misalnya Bung Alil ya. Jadi mungkin nanti masuk di tahap berikutnya baru ditunjuk lagi sebagai pejabat yang definitif di SKPD yang bersangkutan. Nah pertanyaannya kita bisa tanya ke masyarakat, andaikan hari ini cukup memungkinkan ya, karena ini adalah hari Jumat, ini kan paling penting kan sebenarnya kita ingin tanya bahwa apakah dengan formasi yang ada sekarang ini dianggap sudah mampu memberi membantu bupati dalam hal pencapaian kinerja, terutama pencapaian visi dan misi. Kalau kita lihat visi dan misi bupati itu kan baru berkeadilan, baru maju berkelanjutan, baru sejahtera lebih cepat. Nah itu kan terutama baru sejahtera lebih cepat. Nah ini apakah ini sudah cukup memberikan gambaran untuk seperti itu? Karena kalau kita lihat kemarin kan ada yang menarik juga ini, di mana seluruh pejabat yang dilantikan menggunakan sepatu kets, ya itu artinya mereka harus gaspol, siap bekerja, siap seperti bekerja, itu. Jadi mungkin lebih bagus kalau teman-teman kita yang ditanya apa kira-kira sesuai dengan harapan atau bagaimana. Ya, jadi untuk saudara Iga yang ingin tentunya berkomentar terkait dengan tema kita di pagi ini, silakan Anda bisa komen-komen di bawah. Ya, jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini. Ya, supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini. Ya. Oh, ini mungkin ya yang lagi nonton-nonton ini ya. Yang saat ini ada di kantor ataupun di tempat aktivitasnya, ya selamat bergabung untuk Anda. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Apalagi mungkin ini bos baru tuh, ada juga yang bilang tidak ada ke laptop tadi situ Bang Ilo yang bisa kita baca sendiri karena masalah ki. Iya. Ya, jadi saya pikir tidak perlu kita sebutkan semua Bung Alil, sudah cukup tadi di apa ya di eselon 2 kan tadi sudah lengkap. Ya, saya juga baru-baru pagi hari ini tadi mengkonfirmasi kenapa misalnya kemarin tidak disebutkan DPNP TSP ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan ternyata masih dipertahankan pejabat yang ada sekarang. Seperti itu. Iya. Ada juga yang bergeser itu. Yang jadi pertanyaan Kesra, Kabak Kesra. Kabak Kesra. Kabak Kesra. Iya, tidak ada ke di situ. Iya, kembali ke guru Bang Ilo. Kabak Kesra baru. Iya, kan diganti juga. Pak Dr. Irham Jalil ya? Iya, betul. Kembali ke guru biasa kayaknya. Iya. Ada juga Camat Pujananting itu, ya kembali ke guru SD. Ya. Nah ini kan nanti menarik sebenarnya untuk kita analisis Bung Alil ya. Mungkin di minggu depan ya, kalau kita sudah punya data yang cukup, mungkin di hari Senin insya Allah kita luangkan waktu sampai hari Kamis, karena memang banyak juga informasi masuk di saya bahwa ternyata juga ada beberapa yang katakanlah misalnya pejabat di eselon 3 yang justru dengan mutasi ini kehilangan jabatan gitu. Tidak ada jabatan sama sekali. Ada jabatannya. Guru tuh. Apa itu? Jabatan apa? Guru.
Ya fungsional namanya. Fungsional Kan sebagai fungsional. Itu kalau fungsional berarti non struktural. Oh berarti itu yang yang seumpama ini Kabak Kesra. Oh dulu basicnya guru memang sebelum menjadi Kabak Kesra, kemudian ini juga yang di Camat Pujananting ini sebelumnya menjadi camat ini dari guru juga ataukah dari apa? Ya. Kemudian seperti itu. Ya. Iya. Tapi beda sih. Jadi camat ini selesai camat entah guru biasa. Ya, seperti itulah Bung Alil, biasa terjadi di dalam mutasi atau promosi jabatan ya, seperti itu. Sama misalnya di lingkungan dinas kesehatan, ada yang tadinya kepala bidang terus tidak ada jabatan misalnya, dipindahkan kemudian ya seperti itulah. Iya. Ini Haji Sabirin dulunya di sekretariat dinas koperasi, sekretaris dinas koperasi, ini Camat Pujananting. Ya, kemudian yang Camat Pujananting yang dulu itu ke guru biasa ya, guru SD. Bagi lo. Ya. Tapi sebenarnya kita mau hari ini andaikan waktu yang cukup, kita hanya lebih ingin fokus sebenarnya membahas apa itu? Bagaimana kaitannya dengan visi dan misi Bupati ini dengan orang yang ditempatkan dengan pendekatan inklusif tadi dan meritokrasi itu, profesionalisme, track record, kemudian kompetensi dan sebagainya. Itu kita ingin lihat karena parameter itulah yang nantinya akan bisa menjawab seberapa besar akselerasi untuk mencapai visi dan misi yang sudah katakanlah visi dan misi kepala daerah kemarin yang sudah di breakdown menjadi visi dan misi daerah, kan seperti itu Bung Alil ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita di Baru ini kan tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dua hal yang sangat mendasar, misalnya kalau kita berbicara tentang sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor perikanan. Kalau di sektor pertanian semestinya kan kita lihat masih dipertahankan kepala dinas pertanian yang sebelumnya ya untuk menempati jabatan kepala dinas pertanian karena mungkin dianggap masih untuk saat ini masih sulit untuk mendapatkan figur yang punya hubungan dan link dengan kementerian, karena memang kepala dinas pertanian yang selama ini kan pertama basicnya juga memang di situ, yang kedua ya mereka cukup lama sehingga ketika orang baru dipindahkan ke tempat itu dia butuh waktu untuk menyesuaikan lagi, terutama hubungan-hubungan dengan kementerian di Kementerian Pertanian dan di Jakarta Bung Alil ya. Tapi di perikanan misalnya ini perikanan dan kelautan perlu kita tahu bahwa dia menjadi blueprint, dia menjadi untuk program daerah untuk jangka panjang Bung Alil. Perikanan ini juga bisa menjadi sektor yang sangat strategis ke depan, terutama bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan empowerment misalnya di bidang kelautan, perikanan darat dan perikanan laut. Nah, saya lihat di situ kan ada ditempatkan mantan dari kepala dinas koperasi dan UKM dan Perindak ya, dipindahkan ke situ. Nah, pertanyaannya kemudian tantangannya di sini bukan tantangan yang kecil di perikanan ini Bung Alil. Di situ menurut saya, sehingga sebenarnya di situ perlu pertimbangan matang bahwa apakah memang sudah sangat cocok misalnya di tempat itu, karena terus terang saja untuk ke depan ini apalagi sektor perikanan dan kelautan ini kan, terutama kelautan ini kan menjadi tanggung jawab provinsi, ditarik lagi menjadi sentralistik Bung Alil ya. Jadi sehingga upaya-upaya pembinaan dan pengembangannya membutuhkan figur yang betul-betul paham gitu loh tentang persoalan kelautan, perikanan gitu. Sehingga ya menurut saya Pak Usul ini bukan saya meragukan tentang kompetensi dan kapasitasnya, tetapi butuh penyesuaian diri lah menurut saya mengalil, karena memasuki habitat yang baru seperti itu sebenarnya. Iya, beda kalau dari koperasi ini ke dinas perikanan di
Iya. Ya, tantangannya lebih besar kalau di perikanan dan kelautan untuk posisi hari ini. Orang di situ betul-betul orang yang betul-betul selalu berada di lapangan. Kita tahu misalnya sekarang persoalan perikanan itu adalah persoalan yang sangat banyak kompleksitasnya, ya, termasuk persoalan pengawasan laut. Di mana kita tahu produksi ikan di Baru ini mulai dari tahun ke tahun menurun karena akibat pemboman ikan, kemudian pukatrol, kemudian pembiusan dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan saja Bung Halil, pejabat yang baru ini dapat menyelesaikan diri secepat mungkin sehingga ya bisa itu tadi mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sektor perikanan dan kelautan, Bung Halil. Iya. Dan ini ada beberapa ini saya lihat ini jadi kepala bagian. Oh, ternyata yang kepala bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra ini yaitu Ibu Sarmiati Burhanuddin SHMPD. Ini yang jadi Kabak Kesra ini. Ya, dan untuk Anda semua yang saat ini lagi mengikuti acara kita, yang silakan yang ingin berkomentar. Ya, memang kalau kita mungkin ikuti kemarin atau kita lihat komposisi dari kabinet yang ada di pemerintahan baru ini, kabinet Andi Ina Abustan ini, untuk mungkin apa ini tahap pertama ya, baru dilakukan mutasi. Mungkin ada tahap kedua nanti nih Bang Ilo. Iya, karena mendengar informasi masih ada karena tahap kedua. Nah, iya. Apakah nanti ini siapa-siapa yang digeser begitu Bang Ilo? Ya, jadi ini kan belum semuanya, masih ada pelaksana tugas Bung Halil, ya, dan ada juga nanti mungkin yang menjalan pensiun ke depan ya Bung Halil. Jadi masih terbuka. Seperti misalnya ada beberapa dinas kemarin kan itu masih ditunjuk pelaksana tugas. Katakanlah misalnya Koperasi dan UKM Bung Halil, ya. Itu kan masih pelaksana tugas dari Pak Andi Sarifudin yang masih bertahan di Kepala Dinas Sosial sekaligus pelaksana tugas di Dinas Koperasi. Begitupun misalnya di pendidikan itu kan masih pelaksana tugas. Nah, pertanyaannya kemudian apakah yang ditunjuk sementara untuk menjadi pelaksana tugas nanti juga dipersiapkan untuk menjadi pejabat penitip? Nah, ini yang menarik ini sebenarnya untuk kita lihat ke depan. Kemudian Bapengda misalnya ini kan masih pelaksana tugas juga. Ada beberapa lah kemarin kalau saya tidak salah yang masih pelaksana tugas, termasuk Satpol PP, ya. Itu juga masih pelaksana tugas. Termasuk ini sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah. Ini ternyata mantan camat baru ini. Sebenarnya dia sekretaris tapi pejabat atau PLT ya, PLT di Bapenda juga. Ya, saya rasa 3-4 bulan ke depan itu sudah akan ada pengisian baru lagi, shelter namanya mulai. Jadi yang pernah ikut kemarin Latpim misalnya, itu kemungkinan bisa masuk lagi di situ, termasuk eselon 3 bisa berkompetisi lagi masuk di eselon 2 yang mengisi kekosongan itu, Bung Halil. Iya. Ini juga. Tapi kan saya dengar tadi itu bahwa kan ini harus yang di bidang keahliannya ini, di bidang keahliannya. Kalau saya lihat ini Bang Ilo, kan ini contoh saja ini. Ada Jafar ST, ahlinya ini sebagai teknik di TST kan, sertanya teknik ini Bang Ilo. Kemudian ini jabatan lama ini teknik jalan dan jembatan ahli muda pada Dinas Pekerjaan Umum. Jabatan barunya Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah cocok ini Bang Ilo? Kan tadi bilang sesuai dengan keahliannya.
Ya mestinya kalau kita berbicara itu Bung Khalil, mestinya right man on the right place gitu lah. Tempatkanlah orang sesuai dengan keahliannya. Kalau kita berbicara tentang manajemen Bung Khalil ya, ya mestinya seperti itu. Tapi mungkin saja bisa ada sisi lain yang dilihat misalnya oleh bupati dan wakil bupati sehingga misalnya dia menempatkan di situ Bung Khalil. Bisa saja seperti itu. Tapi sebenarnya kalau berbicara idealnya, termasuk kalau kita berbicara merit system dan inklusif, mestinya right man on the right place itu tidak bisa dilepaskan Bung Khalil. Iya, itu kan dari sama misalnya dengan pendidikan ya, pendidikan katakanlah PLT yang ditunjuk sekarang ini. Kan pertanyaannya kemudian apakah memang memiliki basically untuk di tempat itu, karena pendidikan juga menjadi sesuatu bidang yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas permasalahan bagaimana menghadapi ke depan tentang era teknologi, era sains dan sebagainya Bung Khalil. Nah ini juga yang menarik. Nah pertanyaannya kita yang masih menjadi tanda tanya hari ini adalah apakah orang yang untuk sementara ditunjuk sebagai pelaksana tugas itu juga adalah bayang-bayang bahwa sebenarnya itu juga persiapan definitif untuk ke depan. Nah ini kan yang masih menarik untuk kita lihat. Walaupun sebenarnya dari info bocor-bocor halus yang kita dengar bahwa sebagian besar yang PLT yang belum ada jabatan ya maksudnya bukannya merangkap ya Bung Khalil ya, ada kemungkinan bisa diteruskan. Tetapi kan yang namanya seperti ini masih berjalan dinamis. Bupati juga tentu menjaring informasi, kemudian masukan-masukan dari masyarakat, masukan-masukan dari tokoh-tokoh dan sebagainya terkait, karena saya katakan tadi bahwa ada beberapa jabatan-jabatan atau OPD tersebut memang masih sangat strategis sekali Bung Khalil ya. Jadi mungkin saja masih perlu ada pertimbangan ke depan, tidak tertutup kemungkinan karena itu. Iya, mungkin siapa tahu di tes ini ada kebiasaan bisa tidak. Tapi kalau dari informasi kan kita sudah lama, macam kita ini kan sudah lama dengar bahwa nanti di pendidikan si A, si B ini sudah lama. Nah pertanyaannya kemudian ya setelah diumumkan secara resmi misalnya kan dilihat dulu responnya masyarakat seperti apa, karena kalau kita lihat di grup-grup kita ini kan ada juga sih yang bertanya-tanya misalnya seperti itu Bung Khalil ya. Ya yang kemarin itu bilang bagi lo cocok mentonji kayak ini yang menurut tak bagaimana wah kan itu kemarin bagi lo kan juga ada pada saat kampanye ini bagi lo kan harus ditempatkan orangnya memang yang basicnya memang di situ pada saat kampanye uang kalinya bagi lo tapi pada saat penempatan tidak ditahu nih apakah basicnya memang di situ kah atau bagaimana? Menurut bagaimana Bang? Ya kan seperti itu nih sebenarnya kalau kita misalnya bertanya tentang perikanan, tentang pendidikan dan beberapa lagi, beda lah kalau basically-nya orang pemerintahan. Contoh misalnya ya, saya ambil gambaran ya misalnya Bung Khalil ya, di BPMD. BPMD Pak Herman Jaya ya yang ditempatkan di situ. Ya mungkin memang dia paham lah terkait dengan persoalan-persoalan pemerintahan, dan kayak figur Pak Herman Jaya ini dimanapun sebenarnya ditempatkan bisa, di bawah pendidikan juga bisa. Menurut saya bisa. Kemudian Bapeda juga menurut saya ini sangat pas sekali karena memang Pak Andi Undro ini memang lama di Bapeda, masih di periodenya Andi Idris Syukur dulu memang sudah di Bapeda dan memegang peran penting di sana. Jadi kalau menurut saya ada beberapa sih sebenarnya yang menurut kita ya, kita lihat, kita harus jujur mengakui bahwa ini adalah pilihan yang tepat sebenarnya untuk itu tadi, bagaimana mempercepat akselerasi visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati atau daerah baru lah katakan seperti itu. Namun ada juga yang menyisakan tanda tanya besar bagi kita publik, tentunya Bung Khalil, seperti itu. Iya. Kalau di dinas yang lain, dinas kesehatan ini bagaimana Bang Ilo?
Dinas Kesehatan masih dipertahankan ya, masih Dr. Anis. Tetapi ada saya lihat di situ pergeseran sekretaris Bung Alil ya. Yang tadinya dipegang oleh Ibu Ermi, kemungkinan Ibu Ermi dipindahkan menjadi sekretaris di Spora ya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kemudian Dr. Haji Muhammad Sukri SKM MKes dikembalikan menjadi sekretaris Dinas Kesehatan. Nah, kalau kita lihat skema ini berarti ada keinginan Bupati sebenarnya di sini untuk mengembalikan Haji Sukri ke habitatnya atau ke basicnya Bung Alil, karena memang dia sebenarnya basic keilmuannya itu adalah kesehatan. SKM. Kesehatan ya Bung Alil ya, jadi SKM MKes, kemudian doktornya itu adalah manajemen, dan ini menurut saya satu hal yang tepat dan mungkin dipersiapkan kembali untuk satu saat ya untuk bisa menduduki unsur pimpinan di Dinas Kesehatan, karena kalau saya tidak salah Dr. Amis itu akan pensiun kalau bukan di bulan 3 atau di bulan 4 tahun 2026 yang akan datang. Jadi mungkin sudah bisa ikut shelter nanti di tahun depan lah, katakanlah seperti itu, paling lambat Bung Alil ya, di awal-awal tahun 2026. Seperti itu Bung Alil. Dan saya anggap ini langkah yang tepat, karena Haji Sukri ini juga termasuk memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Buktinya waktu dia masih kepala bidan di sana, kepala seksi kalau saya tidak salah ya, mampu mendatangkan donor internasional pada saat itu, JICA Bung Alil ya. Masih ingat dengan proyek Prima Kesehatan. Nah, Pak Haji Sukri ada di balik itu sebenarnya. Iya, ini kemudian Pariyadi nih yang beralih ke asisten ini, bagaimana menurut Bapak? Yang dulunya kepala dinas perpustakaan. Kemudian dinas perpustakaan siapa sekarang? Charlie. Pak Charlie. Dari ini. Bagaimana tuh Bang Ilo? Ya sebenarnya kalau kita lihat Bung Alil, Pak Pariyadi ini kan dari Kepala Dinas Perpustakaan ya Bung Alil. Kemudian dipindahkan ke asisten perekonomian dan pembangunan. Asisten berapa tuh? Perekonomian dan pembangunan. Kalau dilihat ya sebenarnya lebih enak disebutnya sebagai asisten ya. Kalau di pemerintahan itu kementerian mungkin Menko. Mengkoordinir atau membawahi beberapa OPD Bung Alil dalam fungsi koordinasi ya Bung Alil. Tetapi bedanya di sini Bung Alil, kalau kita mengatakan bahwa kalau OPD teknis itu kan selalu bahasa kasarnya begini, dia punya APBD Bung Alil. Dia punya anggaran, dia punya staf yang banyak ya, yang operasional juga cukup. Kalau jadi Menko saja mungkin kayak asisten seperti itu ya, mungkin 1 staf atau 2 mungkin ya sudah banyak. Kemudian ya itu tadi ada keterbatasan karena dia tidak memiliki anggaran yang cukup barangkali dalam hal kegiatan teknis Bung Alil ya. Jadi bisa dibaca tanda kutip itu Bung Alil, kalau dari OPD dibawa ke asisten, kemudian dari asisten pindah lagi ke staf ahli, ya silahkanlah dibaca bagaimana baru ya memaknai apa sebenarnya dibalik dari itu, begitu aja. Kalau seumpama ini dibacanya salah bagaimana Bang Ilo? Ya urusannya dengan Tuhan itu Bang Ilo, kalau dia salah membacanya. Jadi dulu di zamannya Pak Malik Bemasri dulu itu terlalu banyak orang yang dia hukum, dia kasih jadi staf ahli. Tapi setelah menuai kritik bahwa staf ahli ini banyak hanya datang saja mengdomi atau datang absen lalu pulang, lalu dia balik itu istilah. Jadi staf ahli ini betul-betul dia berdayakan Bung Alil. Jadi kemana-mana Pak Wali kalau ada kaitannya dengan keahlian dari tim-tim ahlinya, ini staf ahlinya memang dia libatkan. Kalau perlu dia minta diwakili oleh staf ahlinya, sehingga pada saat itu kan merasa waduh, ada kebanggaan juga kita menjadi staf ahli. Jadi mereka sering juga keluar daerah Bung Alil. Tetapi ada juga memang ya dalam tanda kutip ditempatkan staf ahli ya parkir gitu loh maksudnya. Bukan di parkir bus. Ya. Tapi yang menarik juga saya ini, kalau Pak Kabakesra baru tahu saya hari ini dari informasinya Bung Alil ini, kalau Pak Dr. Irham Jalil ini dikembalikan sebagai tenaga pengajar ya nasional ya.
Iya. Oke, ini kalau Pak Jamaludin ini yang Mudah-mudahan bukan dampak dari polemiknya kemarin ini insentif pegawai SARA. Iya, ini kalau Jamaludin Esos ini MH Kepala Dinas PMD ke Asisten Administrasi Pendidikan dan Kesejahteraan. Ini kan Pak Jamaludin sudah 18 tahun di PMD. Ya, kalau kita mencari keahliannya kan, dia kan ahlinya di situ PMD. Kalau menurut bagaimana? Iya. Iya, tapi kan itu tadi saya katakan bahwa mutasi atau pergeseran jabatan kan ada 3, ada promosi, ada mutasi, ada demosi, Bung Alil ya. Jadi kalau selama lalu dipindahkan ya bukan berarti dia tidak punya kompetensi, dia sudah sangat ahli tentu pasti di bidangnya di situ. Tapi jangan lupa bahwa persoalan mutasi, promosi dan demosi ini ada pertimbangan politisnya juga, Bung Alil. Angka sih politis. Tetap ada sisi politisnya, tidak bisa dipisahkan itu. Tetap ada dimensi politik di situ, politisnya di situ. Jadi kita bacalah tadi kalau saya bilang asisten, kemudian staf ahli dan sebagainya itu ya. Karena kalau kita mau berbicara keahlian ya pasti dia sudah sangat ahli di situ, Bung Ali. Tapi bukan berarti juga tidak ada orang yang bisa duduk di tempat itu yang tidak bisa sama misalnya, Bung Ali. Katakanlah Pak Herman Jaya. Ya Pak Herman Jaya ditempatkan di situ bisa saja misalnya Pak Herman Jaya lebih tertantang untuk menjadi lebih baik, Bung Ali. Lebih memberikan keleluasan, lebih memberikan kesempatan yang besar kepada kepala desa untuk berinovasi. Itu kan sebenarnya harapan kepala desa, harapan masyarakat baru terhadap BPMD ini. Karena BPMD ini juga sangat strategis, Bung Alil, karena mempunyai fungsi koordinasi antara lurah dan kepala desa. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Herman Jaya setelah ditempatkan menjadi kepala BPMD yang baru, Bung Alil, bisa sedikit mengurangi intervensi supaya kepala desa ini bisa berimprovisasi, bisa berinovasi sesuai dengan kearifan lokal desanya masing-masing, Bung Alil. Berikan kepercayaan mereka, jangan dikasih seperti saja misalnya robot segala sesuatu semua sifatnya instruksi ini yang harus dilakukan. Harus sedikit kegiatan kecil harus berkoordinasi, harus mendapatkan persetujuan. Yang tidak boleh juga seperti itu. Kapan kepala desa bisa berimprovisasi, bisa melakukan improvement kalau misalnya seperti itu. Pak ada tu kau makan tu bangilo makan deh. Jawapan tapi kata ni ikutmu. Ya, aku capa-capa ikut. Nah kan dek mana magaga saya aja nah pokok ikut nih kata ni Bung Alil. Apa itu kau capa ikut. Nah kau di muka lepe tapi kau pokok ikut nah dek itu nolai kata ni seperti itu. Iya, kalau ini Andi Unro ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini ke Kepala Bapenda atau Bapelitbangda. Iya, ini cocok jadi di. Ya, kalau kita kan basicnya memang cocok di sini. Ya basic di situ. Sebenarnya dia kan ST Bung Alil ya, tetapi dia terlalu lama di Bapeda. Jadi Pak Andi Unro ini termasuk figur juga yang selalu hadir di setiap musrembang dulu. Karena dulu kan Bapeda itu Bung Alil terlalu lama kerjasama dengan JICA, jadi modal partisipasi dan sebagainya itu banyak diadopsi oleh Bapeda setelah mendapatkan pendampingan dari JICA kemarin. Dan Andi Unro ini masih di zaman Pak Andi Idris Bupati satu periode Bung Alil sudah ada di Bapeda. Jadi menurut saya ini satu hal yang sangat cocok. Nah, yang saya dengar ada juga yang sebenarnya agak bagus di balik di sana itu, tapi saya tidak tahu ditempatkan di mana. Nah, yang jadi pertanyaannya Pak Andi Adnan ini, ditempatkan ke lingkungan. Nak ganti toh. Jadi Kepala Dinas Pendidikan. Kepala masuk Dinas ke lingkungan kan? Mantan. Apakah ini apakah di sini? Basicnya memang di situ kan. Itu bukan persoalan beda di sini karena tantangannya juga beda kan Bung Ali. Dari lingkungan pendidikan masuk ke lingkungan Bung Ali. Dari guru na pimpin ini ke lingkungan hidup.
Ya, Iya, kan iya. seperti itu pengalian. Itu juga sebenarnya bisa menimbulkan multi tafsir juga bagi masyarakat ya Bung Khalil ya. Silahkan membacanya seperti apa, misalnya kenapa dari pendidikan dibawa ke lingkungan ya misalnya. Iya, iya, iya. Nah, ini kalau dari Kepala Dinas Perhubungan ini, Muhammad Fadli Erpawai ini ke Kesbangpol, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Baru. Nah, bagaimana itu? Kan kemudian ini Kepala Dinas Perhubungan ini diganti sama siapa nih? Ada juga ya. Oh, di lembaran yang Kalau pelaksana tugas barangkali Bung Khalil. Oh, pelaksana pelaksana Iya. tugas, iya. Dia pelaksana tugas. Jadi kita diskusikan di sini adalah Pak dipindahkan ke Kesbangpol. Kesbangpol ya. Ya. Yang tadinya di perhubungan Pak Iya. Fadli ini ya. Iya, iya. Jadi saya 1 bulan terakhir ini kan banyak diskusi dengan Pak Fadli sebagai bagaimana mengoptimalkan pelabuhan kita yang ada, baik yang di bawah Pelindo maupun di bawah operator yang lain. Nah, cuma sayang saya lihat belum di follow up ini sudah bergeser ini Pak Fadli ini ke Kesbangpol. Nah, Kesbangpol juga biarlah juga masyarakat yang memahami bagaimana sih kalau orang misalnya dari Dinas Perhubungan OPD yang menurut saya juga banyak kegiatan, tiba-tiba digiring. Ya, masuk ke Kesbangpol ya tentu juga menimbulkan pertanyaan ya. Nah, tetapi saya ingin mengatakan Bung Khalil bahwa Kesbangpol selama ini selalu dianggap oleh masyarakat sebagai tempat untuk tidak terlalu produktif, tapi mestinya harus dibalik. Bagaimana Kesbangpol ke depan ini diberikan anggaran yang cukup untuk bekerja juga dengan baik, karena bukan kecil tanggung jawab daripada Kesbangpol ini bagaimana membina ormas, bagaimana membina partai-partai politik. Jangan hanya disibukkan ketika ada partai politik dan paskibraka, tetapi juga Kesbangpol ke depan ini diarahkan juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, karena bagaimanapun juga pintu masuk organisasi-organisasi masyarakat sipil yang ada ketika memerlukan SKT itu juga melalui Kesbangpol. Nah, mudah-mudahan Kesbangpol ke depan diberikan peran yang lebih besar, terutama di dalam pembinaan politik seperti itu, Bung Khalil. Iya, oke. Karena ada tamu sedikit tadi, ya saya nol dulu. Ya, kita lanjut. Iya sih. Ya, tadi kan kita bahas Kesbangpol ya. Jadi saya pikir ke depan ini pemerintah harus memberikan peran yang lebih besar terhadap Kesbangpol, karena Kesbangpol ini perannya juga tidak kecil, karena Kesbangpol ini juga kan mestinya dia melakukan pembinaan yang lebih besar, bukan hanya kepada partai politik, bukan hanya kepada ketika disibukkan ketika mau 17 Agustus dengan misalnya itu, tapi pembinaan mental, terutama masalah kebangsaan sebenarnya mestinya dikasih peran yang lebih besar, Bung Khalil, supaya tidak identik Kesbangpol itu sebagai tempat di mana orang termasuk juga menurut saya karena perannya lebih kecil. Yang jelas kalau dari perhubungan menuju ke Kesbangpol itu makin cocok. Kalau istilah-istilah grade menurut saya itu ya agak turun, Bung. Meskipun levelnya sama, sama S2 Bung Khalil. Makanya Jadi kita bahas lagi nih Pak Umar ini tapi tetap J di kepala BPBD. Pak Umar. Kemudian Sarifudin Andi Sarifudin ini kepala dinas sosial tetap. Tapi ada tambahannya tadi di dinas koperasi ya. Iya.
Kalau Andi Saripudin ini Bung Alil, ini kan hanya persoalan bukan hokinya saja sehingga dia belum menjabat sebagai sekda. Jadi sebenarnya ini secara administrasi dan persiapan beliau ini dari Mendagri ini Bung Alil sebenarnya sudah 100% rampung kemarin ya. Dan dia termasuk menurut saya figur yang memang multi talenta Bung Alil, dimanapun ditempatkan dia bisa menerima amanah dan tanggung jawab. Termasuk sekarang ketika dia di dinas sosial. Kenapa misalnya Bupati masih mempertahankan Pak Andi Saripudin di tempat itu? Karena dianggap punya peran besar terkait dengan kehadiran sekolah rakyat, Bung Alil ya. Terkait dengan kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Baru, kemudian dikasih tugas tambahan. Saya pikir itu kan hanya sementara saja, paling 3 bulan, kalaupun diperpanjang paling lama 6 bulan Bung Alila sebagai pelaksana tugas di koperasi dan UMKM. Jangan lupa dari sisi Ortala organisasi dan Baru ini nanti itu akan berpisah, jadi tenaga kerja nanti itu akan gabung dengan Perindak, kemudian koperasi itu tinggal 2 jadi koperasi dan UKM, Bung Alil. Jadi saya pikir untuk sementara masih tepat Andi Saripudin dipertahankan di dinas sosial karena ada tanggung jawab di situ. Tapi menurut saya ke depannya sudah perlu dihitung kembali karena Pak Andi Saripudin ini termasuk tokoh yang menurut saya pejabat juga yang punya kapasitas dan integritas yang cukup juga, Bung Alil. Iya, gue ingat dulu itu tahun berapa? Pernah calon juga di calon wakil bupati di. Iya. Pernah pasangan dengan Herman Agus. Iya betul. Iya. Oke, yang ini juga alumni TPDN Bung Alil, jadi basic pemerintahnya juga memang cukup. Sama dengan Pak Samsir ya Bung Alil ya. Kita Anda sebut tadi. Belum sampai di situ. Apa itu? Iya, dari BKD ke ketenagakerjaan. Ya saya pikir juga ini tidak terlalu Bung Alil. Saya pikir Pak Samsir bisa juga menerima amanah dan tanggung jawab itu karena dia punya basic juga cukup lama di Perisinan Bung Alil ya. Iya kan kemarin juga di Perisinan gabung dengan ketenagakerjaan. Jadi lama di situ. Iya, makanya saya bilang pertimbangannya pas di situ. Jadi saya rasa tidak ada istilah bilang selama ini orang bilang mau di non job dan sebagainya. Makanya saya acukan jempol juga untuk satu sini kan paling kencang dulu bahwa Pak Samsir itu kemungkinan diisukan bahwa nanti kemungkinan job. Jadi saya pikir tidak gampang menonjobkan itu orang eselon 2 Bung Alil ya. Dan ketika dia dipindahkan ke tenaga kerja, saya pikir dia bisa tetap berbuat lebih banyak di situ. Kalau STPDN itu ditempatkan di mana saja, saya rasa mereka siap Bung Alil. Apalagi memang sebelumnya sudah lama di perizinan dan penanaman modal ya Bung Alil ya. Iya, berarti cocok ya di. Iya. Oke. Kemudian ini Pak Charlie ini kalau dari Dinas Perikanan ke Perpustakaan ya sudah minta Didi? Iya. Kalau di yang jelas tantangannya di perikanan jauh lebih besar dibandingkan dengan perpustakaan Bung Alil. Perpustakaan itu lebih banyak ke administratif. Kalau perikanan kan tantangannya jadi agak menurun, dia punya tantangan itu ketika dia di perpustakaan Bung Alil. Dan silakan warga juga yang membaca kira-kira apa analisanya di perpustakaan itu. Iya. Oke, yang PLT ini bagaimana Bang Ilo? Apalah? Coba disebutkan saja. Kalau dinas pendidikan bagaimana? Pendidikan ya Bung Alil ya. Jadi ini pendapat saya pribadi ya Bung Alil ya. Jadi mungkin orang bisa melihat bahwa objektivitasnya silakan saja menilai. Kalau saya secara pribadi sebenarnya siapa yang ditunjuk di situ Bung Alil? Kepala Dinas Pendidikan. Milawati Jemaing Milawati. Andi. Oh berarti istrinya Pak Wakil Bupati ini ya. Oh istrinya Wakil Bupati ditunjuk sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan. Sebelumnya di mana beliau itu Bung Alil? Sebentar karena ini ternyata tidak ada datanya di situ. Saya lihat dulu ya. Kalau saya tidak salah info di BPMD ya. Ada jeda lagi nih. Berarti ada telepon yang mau masuk.
bukan telepon yang masuk tapi ini saya kasih dulu berkasnya dulu ada di handphone, jadi saya bacakan dulu begitu Bang. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 11 kurang dari 10 menit ya. Kemungkinan kita akan selesai di 11.15 menit karena ini adalah hari Jumat. Apa yang kita sampaikan di sini adalah masih informasi-informasi awal, karena tetap kita akan membahas secara detail nanti insya Allah mulai dari hari Senin. Sebagaimana kita tahu bahwa Ogi baru menyapa ini selalu hadir di setiap hari Senin hingga dengan hari Kamis di setiap pukul 8 sampai dengan pukul 10. Dan hari ini adalah termasuk hari yang berbeda karena kita melaksanakannya pada hari Jumat, justru hari libur Ogi baru menyapa. Kenapa ini kita laksanakan? Karena hari ini adalah masih momen yang masih hangat-hangat terkait dengan mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Baru pada hari kemarin tanggal 23 Oktober yang dilaksanakan di Anjungan Sumpang Binangai, di mana foto-fotonya kalau kita lihat sangat cantik sekali ya. Saya tidak tahu cantik wajahnya orang yang dilantik ataukah backgroundnya Malil. Oke, ada mau naik ini, ya mau berkomentar ini. Ada Zero ya. Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zero ini mungkin ada komen-komen ini terkait dengan pelantikan kemarin ya. Silakan. Iya. Gini Pak, minta maaf mungkin saya tidak bisa mengomentari tentang pelantikan ya. Iya. Itu karena saya kebetulan di Makassar. Oh iya. Nah, tapi mungkin kenapa saya naik ini sudah berapa hari sih? Bukan berapa minggu ya? Berapa minggu ini saya melihat ada beberapa pembicaraan yang ada di sini. Iya. Terkait tentang baru gitu. Iya. Nah, terlepas dari tema yang host sampaikan tadi, kebetulan begini, hari Sabtu itu saya menuju ke Baru. Gitu. Iya. Saya dapat undangan langsung oleh Kapolres Baru, Ananda Fauzi. Iya. Iya itu. Nah, kebetulan saya juga kaget tiba-tiba tengah malam di chat langsung sama beliau. Saya langsung dikasih info bahwa beliau itu kira saya masih ada di Jakarta kan. Mungkin sebelumnya begini saya sampaikan Pak ya, dan saya kebetulan memang berkegiatan di dunia entertain, khususnya di film. Nah, tadi juga saya dengar tentang pendidikan ya, sekolah rakyat. Nah, kebetulan film saya sudah trailer kemarin itu sudah rilis, di mana film itu memang itu mengangkat isu tentang guru di pelosok itu. Nah, film itu memang kami syuting itu di Toraja, Jakarta, Palopo. Jadi memang film itu mengangkat tentang isu pendidikan. Gitu. Nah, kebetulan beliau itu Ananda Fauzi memang mengetahui saya adalah seorang coach acting gitu di dunia seni peran. Nah, kebetulan besok hari Sabtu malam Minggu itu saya akan memberi materi tentang dunia seni peran gitu di Baru. Mungkin jadi mungkin saya mungkin awam jujur saya seorang Sulawesi nih, cuman soal Baru saya tahu adalah kabupaten gitu. Mungkin saya mau nyari info ini Pak tentang kayak mana sih kegiatan anak-anak di Baru ini soal seni gitu. Izin Pak. Oh iya. Kalau seni kayaknya banyak ini yang kelompok apa istilahnya tuh Bang Ilo? UKM ya, UKM seni budaya ya, macam di kampus-kampus. Ada juga beberapa Bang Alil, jadi ada juga beberapa komunitas Bung Alil ya yang ada di Baru Bung Alil yang masih aktif. Saya rasa yang melanjutkan beberapa budaya-budaya yang masih ada di Baru. Saya rasa masih beberapa kelompok lah, komunitas-komunitas baik anak muda maupun mahasiswa yang masih aktif selama ini. Ya, ada beberapa lah. Seniman-seniman. Iya, seniman. Apa istilahnya itu? Semut kah? Apa?
Kalau itu khusus seniman, penyanyi aja itu Bung Ali, dangdut itu. Oh gitu Kak. Kalau yang ada di Al Ghazali itu Bung Ali, itu lebih kepada misalnya melestarikan keragaman budaya yang ada di Baru seperti kacapi, tari-tarian, seni-seni peran yang seperti itu Bung Alil. Masih ada di kampus-kampus yang seperti itu, ada juga di luar kampus. Cuma memang kalau di Baru ini ya yang namanya Dewan Kesenian ya memang saya lihat belum ada. Tapi kalau khusus tadi Pak Sero ini kan lebih ke seni peran ya. Seni peran ya. Tapi dengan menjamurnya yang namanya konten kreator, hampir semua secara individu-individu banyak yang terlibat di dalam pembuatan-pembuatan katakanlah video-video pendek ya Bung Halil ya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Siro. Ada yang seperti itu. Tapi ya itu tadi konten-konten kreator seperti itu. Iya. Oke. Iya. Oke, betul Pak, betul. Jadi berkaitan memang tentang berkembangnya teknologi kan. Sekarang istilahnya apa ya? Boleh dikatakan orang bisa mandiri gitu. Mau buat apapun bisa gitu. Oke. Itu yang saya tertariknya memang apa ya, saya juga orang asli Sulawesi yang dimana memang saya melihat apa ya, antusias anak-anak muda sekarang itu luar biasa gitu. Justru memang kemarin saya di sebelum corona itu memang apa ya, fokus itu dulu di beberapa produksi film kan, baik itu mungkin sinetron, FTV dan lain-lain. Cuma saya kembali ke Makassar itu memang tidak ada tujuannya untuk pokoknya betul pulang kampung dengan keluarga, itu saja, tidak ada. Tapi akhirnya saya coba jalan-jalan ketemu teman-teman, tapi itu pun bukan dunia seni enggak. Cuman di sekeliling komunitas itu saya lihat loh, kok Makassar ini luar biasa ini kan, khususnya Sulawesi lah. Di situ sudah membaur lah tentang anak-anak dari luar Makassar, suku lain dan lain-lain, beberapa kabupaten ini luar antusiasnya. Cuman ada memang saya melihat menurut saya pribadi gitu anak-anak yang masuk di dunia itu khususnya itu seni peran ya, saya katakan mereka memang lebih kayak condong itu ingin tampil gitu. Itu tidak salah, tidak tampil. Cuman beberapa yang saya lihat itu ketika mereka sudah tampil mendapat sebuah cibiran baik itu melalui komen tadi manapun, itu mereka tidak siap. Jadi memang kesiapan secara mental mereka ini agak agak lemah di situ. Nah di situ itulah saya melihat mereka lebih haus tampil tapi tidak mau belajar ilmunya dulu. Ya bisa. Saya belum buat apa-apa, saya belum. Iya, bisa nanti di DM, mungkin di DM saja nomornya, nanti bisa kita komunikasi. Nanti saya mungkin bisa perkenalkan juga teman-teman dari UKM Seni yang ada di Kabupaten Baru. Banyak itu. UKM Seni Coli Pujie. Kalau di Baru itu Bung Alil ada beberapa kelompok pekerja seni Bung Alil ada kelompok pekerja seni Bunga Eja terlibat dalam inisiatif kolaboratif dengan dosen dan mahasiswa untuk menggelar acara seni dan budaya. Kemudian ada juga Sanggar Seni Bolong Ringgi. Bolong Ringgi. Merupakan salah satu sanggar seni yang ada di Baru. Kemudian ada pelaku budaya dan seniman seperti Semut. Kemudian ada juga komunitas dan institusi yang ada di Al-Setia Al Ghazali Baru. Jadi komunitas-komunitas seperti itu cukuplah kalau mau berkolaborasi untuk membuat satu produksi film misalnya yang diinisiasi oleh Pak Kapolres ya, bisa saja misalnya. Ada juga ini tuh nanti guru SMA 2 kayaknya itu Pak Faisal. Ya, Pak Faisal bisa dikenalkan juga ini. Ini pemeran juga ini. Pintar acting ini Bang Ilo. Karena termasuk saya juga biasa acting Bung Alil. Jangan salah Bung Alil. Begitu kan? Ini jangan dulu, suara hati ini kayaknya tidak asing suaranya sebenarnya. Saya dulu Bung Alil. Di Makassar waktu masih waktu masih TPRRI saya pemain teater di TPRRI dulu. Di depan DKM kan? Honor masih 15.000, 30.000 satu kali tayang. Betul. Nggak cukup makan bakso. Betul. Saya bersama dulu dengan direktur produksi TVRI itu namanya Kak Saldi. Nah itu. Siap. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada ke Baru bisa ketemu lah, ngobrol-ngobrol. Siap.
Insya Allah malam minggu saya menuju OTW ke Baru, Pak. Iya. Oh iya. Oke, nanti kita kontak di DM saja Iga Radio. Siap. Bung Halil. Siap. Iya. Sehat selalu semua, Pak ya. Oke, makasih banyak ini Sero. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Ilo, iya. Ya. Banyak beberapa yang sudah kita dengarkan sama-sama, ya. Dan kita kembali lagi nih ke laptop, ya. Kembali lagi ke laptop ya. Iya. Iya. Ini jadi tania bonga-bongan aro, tania cule-cule. Talan juga waktu masih top-topnya TVRI, Bung Halil kan baru satu TV. Jadi kalau saya kemana-mana banyak orang yang kenal. Kita yang di televisi dah belum ada di kayak sekarang ini tuh. Iya. Jadi fragmen itu Bung Halil setiap setelah maghrib itu saya main fragmen di TVRI, di kontrak memang ada kontraknya. Jadi 2 kali kayak itu atau 3 kali dalam 1 minggu. Jadi banyak juga yang kenal juga kan belum banyak TV Bung Halil. Sekarang itu kalau mahal itu jam tayang kalau sudah maghrib Bang Ilo. Iya. Di situ orang nonton dulu. Iya, prime time di situ. Di situlah saya lihat itu lampu-lampu studio kalau semua menyala itu ada biar itu pori-pori kelihatan semua begitu terangnya itu lampu. Agak lampu halogen pagi biasa di. Lanjut ke laptop. Iya, ini Bang Ilo. Ini kita tadi sudah bicara terkait dengan ini Dinas Pendidikan ini. Ini Ibu Milawati Esos MM. Ya, dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ke Kepala Dinas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru. Ya, mungkin ada komen-komennya, silakan bisa dikomentari. Ya, terkait dengan nanti kita akan lebih mempertajam di minggu depan ya Bung Halil terkait dengan ini. Jadi ini hanya pemikiran awam saya ini sebagai mau dibilang pengamat, mau juga dibilang aktivis, terserah lah Bung Halil. Tapi terkait itu tadi saya selalu berbicara tentang inklusif, meritokrasi dan sebagainya ya Bung Halil ya. Kemudian kompetensi, kapasitas. Tantangan di dunia pendidikan itu sangat besar sekali Bung Halil. Tantangannya bagaimana Bang? Guru saja itu mungkin jumlahnya kalau sampai hari ini itu bisa mencapai ribuan ya, mungkin 3.000 sampai 4.000. Mega mega di. Kenapa Bung Halil? Banyak di. Iya. 3.000-an lebih, mungkin bahkan sampai lebih lagi barangkali Bung Halil. Dan di situ kompleksitas permasalahan juga terkait dengan upaya bagaimana pengembangan SDM di era digital, kemudian dan sebagainya itu kan tantangannya berat juga di situ Bung Halil ya. Kalau saya kadang berpikir kenapa beliau tidak dilanjutkan saja menjadi kepala BPMD Bung Halil? Kan dia sudah jadi sekretaris di situ. Berarti kan dia sudah punya pengalaman yang cukup ya. Dia sudah punya experience terkait dengan dunia BPMD tentu karena tentu dia sudah lebih banyak berkomunikasi dengan kepala-kepala desa. Jadi paling bagus kalau dari sekretaris baru naik lagi ke jadi PLT kepala dinas misalnya. Lalu Pak Herman misalnya di pendidikan. Ya itu lebih elegan menurut saya. Dan tentu juga pertanyaan-pertanyaan apakah itu subjektif apa ya terserah lah yang menilai cerita-cerita masyarakat bahwa kenapa misalnya di situ ada apa, karena kalau pendidikan itu dua hal yang selalu ditinjau, kompetensi dengan aspek politisnya Bung Halil, yang mana lebih kencang misalnya Bung Halil ini ada Rikocak ada Rikocak yang komen ini wajar saja mutasi wajar ada ini Galileo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salah satu putra daerah punya keinginan untuk berkontribusi dalam kemajuan Kabupaten Baru khususnya dari aspek teknologi. Wah, ini aspek teknologi. Jadi oke, betul Bung Ali. Jadi ini bukan persoalan wajar dan tidak wajar karena sudah tuntutan memang itu kalau yang dibilang mutasi, promosi Bung Ali. Tapi kita kan tidak ingin melihat bahwa itu hanyalah sebuah langkah administratif saja Bung Ali, tetapi ada pendekatan-pendekatan yang tetap menjadi acuan ya, seperti itu Bung Ali. Jadi kalau pandangan saya secara pribadi tadi ya mending kalau dilanjutkan saja misalnya menjadi kepala BPMD lalu kepala BPMD Pak Herman mungkin
ya bisa ke pendidikan. mungkin ya apakah di pendidikan karena sudah punya experience, sudah punya pengalaman gitu. Dia tidak perlu lagi adaptasi. Kecuali kalau kita mengatakan bahwa bisa diasistensi nanti sama pendamping karena beliau juga adalah mantan kepala dinas pendidikan, wallahu alam lah seperti itu Bung Alil. Tapi tetap ini menjadi cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dan tidak akan pernah berhenti sampai misalnya nanti dia menjadi definitif Bung Alil. Cerita bagaimana Bang Ilo? Dari masyarakat? Ya, cerita tentang kedekatan lah misalnya, konflik of interest apa dan sebagainya. Kan tidak bisa masyarakat dipaksa untuk tidak menghubung-hubungkan begitu. Sama dulu dengan Pak Suwardi Saleh ketika menjadi bupati, ketika Ibu Dr. Gigi Hajasna Sam almarhum misalnya menjadi kepala dinas pendidikan. Itu kan tidak berhenti juga itu menjadi cerita-cerita di masyarakat dan serangan-serangan pada saat kampanye dan sebagainya tentang KKN dan sebagainya Bung Walil. Dan hal ini juga tidak bisa kita paksa juga masyarakat bahwa ada sebagian juga yang berpikir ke arah itu Bung Ali. Ya, jadi bukan hanya persoalan di situ pendekatan pendekatan kompetensi, tapi juga pendekatan politisnya juga. Mungkin ada tujuan dibalik dari itu Bung Ali. Iya. Nah, kalau ini sudah kita bahas tadi, ini lagi Pak Musakir ini kepala badan atau fasilitasi penggunaan apa nih? Penganggaran dan pengawasan pada sekretariat DPRD ke kepala BKD. BKD. Nah, ini kalau menurut kita bagaimana? Ya kan ini Pak ya, kalau di Musakir ini sebelumnya saya tidak sudah tahu ada di track record dari di mana. Di BKD juga ini dari BKD. Oh memang dia sudah di BKD selama ini ya. Kemudian ditunjuk lagi menjadi PLT. Iya. Dia dulu di BKD, kemudian camat, lalu ke sekretariat DPRD, lalu ke BKD begitu. Ya, jadi pertama dia sudah punya basic juga karena pernah BKD, kemudian berkeliling ke beberapa OPD, kemudian dikembalikan menjadi PLT. Saya pikir ini tepat saja Bung Ali, karena di BKD juga itu kan fungsi mungkin administratifnya juga yang jauh lebih besar dibandingkan misalnya kegiatan lapangannya Bung Ali ya. Seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada masalah di situ Bung Ali. Dia paling cepat bisa menyesuaikan ketika dijadikan definitif pun nanti saya pikir no problem Bung Alil ya, karena memang dia sudah ada kompetensi juga di situ Bung Alil, maksudnya seperti itu. Ini ya ada Ibu Direne ini ternyata live hari Jumat. Iya spesial hari Jumat. Iya, ada juga siapa ini? Anto, ya kepala DPMD sekarang siapa Om Alil? Kepala DPMD itu Herman Jaya. Ini yang untuk kepala PLT kepala dinas perhubungan ini. Dari sekretaris ini disub ke kepala dinas disub Bang Ilo. Iya, Andi Muhammad Nur. Baik ya. Iya. Iya, bagaimana? Kayaknya bagaimana? Ya, kalau ini sekarang sudah pukul 11:10 Bung Alil. Mungkin belum juga deh pada mau mengaji masih dia Bung Alil. Apa lo sih kalau kan malu setasi matu siap-siap lagi. Tapi suruh Jumat kapan? Disiap-siapkan dulu karena ini ada yang bertanya nih, mantan Kadis BPMD dimutasi kemana? Ya asisten ya. Asisten. Iya. Kemudian ini Adi Patria ini dari sekretaris Satpol ke kepala dinas pariwisata ini. Iya. PLT kepala dinas. Ya? Iya, pariwisata. Ya, saya rasa tidak sulit menyelesaikan Bung Alil ya, karena
Pak Adi juga ini kan juga lama menjadi pimpinan cabang olahraga cabur dari sisi olahraga ya. Saya sering dulu rapat-rapat di KONI bersama dengan Adi Patria ini Bung Alil. Jadi saya rasa cepat dia bisa menyesuaikan diri. Kecuali basically terkait dengan pariwisataan itu yang saya mungkin belum tahu. Tetapi biasanya kalau masih muda-muda seperti ini ya Bung Alil mungkin bisa cepat menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dan apa kira-kira yang harus dilakukan ke depan. Kalau saya tidak salah sebelumnya dia adalah PLT di Satpol PP ya Bung Alil ya? Iya, Satpol PP dan yang Satpol PP sekarang itu Andi Wawo ya. Andi Wawo, ya. Iya, kemudian ini Haja Andi Hilmanida ini dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Baru ini naik jadi PLT ke Bapenda ya. Ya, dari camat sebenarnya Bung Alil ya. Iya, camat di PLT-kan ke Bapenda ya Bung Alil ya. Dari saya pikir Bapenda juga ini kan mampulah menyesuaikan diri karena dari camat itu kan lebih banyak kerja-kerja administrasi di situ Bung Alil ya. Masuk ke Bapenda kan saya rasa Andi Hilma ini sudah punya pengalaman yang cukup juga di pemerintahan Bung Alil. Jadi masuk di lingkungan Bapenda ketika dia menitipkan juga di situ ya mungkin juga bisa menyesuaikan Bung Alil. Iya, siapa nih? Ashar Hamid dari Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Baru ke Asisten Administrasi Umum ya. Tapi jabatan lamanya tetap Bung Alil ya. Dia cuma hanya PLT, ya. Untuk sementara di PLT kan di situ sebagai asisten administrasi umum ya. Kalau itu sih no problem Bung Alil karena sama-sama. Ya. Kemudian Indra Jaya ini. Ini Kabid Bina Marga ya ke PLT Dinas Pekerjaan Umum ya, PU. Ya. PU ke depan ini kan tantangannya sangat besar dan Andi Indra ini kan sudah lama juga di situ mengabdi Bung Alil ya. Basicnya memang di situ. Dan dari jauh-jauh sebelumnya kita sudah dapat info A1 bahwa kemungkinan besar memang dia akan dipersiapkan untuk definitif juga nanti di situ di PUPR Bung Alil. Iya. Oke Bang Ilo, kita cukup sampai di sini. Ya. Ini siapa ini? Wahyul Soti, ya berapa anggarannya PAD-nya baru 1 tahun Sapo? Oh ya, berapa itu Bang Ilo? PAD Kabupaten Baru itu diperkirakan ya 112 sampai 120 miliar per tahun, tapi belum pernah mencapai 120 miliar ya. Jadi dulu pernah itu 112, 100 sekian, yang jelas seperti itu. Kalau dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Baru kaitannya dengan belanja pegawai, belanja rutin itu hanya mampu memberi kontribusi sekitar 18 sampai 20%. Artinya sumber PAD kita termasuk yang paling sedikit. Masih perlu ditingkatkan paling kecil ya. Paling sedikit. Paling kecil deh. Iya ya, termasuk seperti itu Bung Alil. Nah, itu sumbernya PAD kita yang paling banyak itu kan dari pajak kendaraan bermotor Bung Alil ya. Kemudian retribusi pasar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi hanya kurang lebih 100 miliar, 110-120 miliar. Target tahun ini mungkin sekitar 120-an ya. Mudah-mudahan bisa capai. Ya, oke, saudara ketiga dimanapun Anda berada. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Ya, nanti hari Senin ya kita kembali lagi membahas terkait dengan lebih sedikit PAD-nya Sopeng ya. Oh iya, berarti lebih kecil PAD-nya Sopeng dibandingkan dengan Baru ya. Oh, cek Mega Sopeng. Oh, lebih sedikit PAD-nya Sopeng. Oh.
Tapi banyak tuh anunya pengembangannya di situ di Sopeng. Ya tergantung pengelolaan sebenarnya Bung Ali. Iya. Mega pengembangan negara. Tapi pertanian itu Pak Mega tuh ke Sopeng. Ya, Bang Ilo, mungkin kesimpulan kita pagi ini, siang ini, silakan. Kesimpulan kita pada pagi hari ini Bung Alil, biarlah masyarakat Kabupaten Baru yang menilai. Kita tadi hanya menyampaikan bahwa formasi-formasi seperti ini yang ada di mutasi dan promosi jabatan kemarin yang dilaksanakan di Pantai Anjungan Sumpang Binangai Baru Bung Alil. Dan mudah-mudahan kita akan bahas secara detail nanti pada hari Senin ya. Iya. Kita lanjut lagi setelah kita punya data lebih lengkap lagi, Bung Alil. Seperti itu barangkali. Tapi ada satu statement dari Bupati kemarin yang perlu saya sampaikan di sini. Bupati yang tegas mengatakan ya, Bupati Andina Kartikasari mengatakan bahwa pertama adalah betul-betul pejabat yang baru dilantik ini harus amanah. Bertanggung jawab dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dan jangan coba-coba, istilahnya ada warning juga, jangan coba-coba untuk tidak amanah, karena kalau tidak amanah dia siap untuk membuang dalam tanda kutip ke tempat yang bukan hanya jauh dari lokasi tetapi jauh juga dari keluarga. Seperti itu saya lihat penegasannya kemarin. Bansana kuremai agak seneng. Kumalu setasin apa pati lo capak anak punya nanti. Iya, agak bula-bula agak. Iya, atau gataran perbatasan Bone. Iya. Jadi jangan main-main lah. Maku kabar tadi, jangan main-main. Jadi iya Bung Ali. Si parapan nih lewat tetesep. Iya. Bela-bela kita apa masempayan oleh kumalu setasi masempayan tuh. Iya, rencana, iya. Jadi hari Senin baru kita ke Kesbanpol ya? Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan karena full jadwal ini lagi. Iya. Oke. Untuk Anda semua terima kasih banyak kebersamaan Anta sudah hadir di acara ini dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Senin. Ya, tentunya di acara Ogi Baru Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.